wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah berkenalan dengan ustazah-ustazah dan tentunya kepada teman-teman. Semoga dengan perkenalan itu lebih mempererat tali silaturahim kita ya. Nah, anak-anak setelah berkenalan dengan teman-teman, tentunya kita jadi tahu teman-teman kita ternyata di sekolah baru, di lingkungan baru, kita memiliki teman yang baru pula. Anak-anak di sini di kelas 1, setelah anak-anak mengenal lingkungan sekolah yang sudah dijelaskan oleh ustazah-ustazah, sekarang saatnya kita akan mengetahui pembelajaran kita selama di kelas 1. Tentunya kita dengan keadaan yang seperti ini, pembelajarannya masih dalam keadaan jarak jauh. Nah, yuk kita dengarkan penjelasan dari ustazah terkait pembelajaran di kelas 1. Siapkan bukunya ya, ustazah akan jelaskan. Anak-anak, tentunya anak-anak sudah memiliki pena, buku seperti yang ada di kanan ustazah ini. Buku ini yang akan kita pakai selama pembelajaran di kelas 1. Bukunya ada 4 ya. Nah, ini untuk semester 1 kita satu buku ini terdiri dari 2 tema 1 dan tema 2. Sambil anak-anak siapkan bukunya ya. Sudah siap semua bukunya? Mari kita cari tahu isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 4 muatan pembelajaran. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada SPDP. Apa itu SPDP, Us? SPDP itu seni budaya dan prakarya. Nah, kita akan bahas dari satu persatu. Muatan PKN. Di buku ini di dalamnya ada muatan PKN. PKN kita akan belajar tentang apa kok? Dalam muatan PKN itu kita akan belajar tentang Pancasila. Ayo, siapa yang tahu bunyi dari sila Pancasila itu ada berapa? Nah, namanya Pancasila itu ada 5. Di sini di kelas 1 dalam muatan PKN ini anak-anak diharapkan bisa menghafal bunyi sila-sila dari Pancasila. Untuk selanjutnya sekarang kita ke bahasa Indonesia. Ustazah, bahasa Indonesia itu kita mempelajari tentang apa ya? Banyak juga anak-anak buku yang kalian miliki di rumah. Bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu nanti akan diawali dengan mengenal kosakata, mengenal huruf-huruf, bentuk huruf konsonan dan bentuk huruf vokal. Di sana anak-anak juga akan dilatih bagaimana cara menulis yang baik, duduk yang baik, cara menulis jarak antara mata dengan buku. Itu dalam bahasa Indonesia itu kita akan mempelajari tentang hal itu. Di situ kalian bisa membuka buku kalian di sini tentang bagaimana cara membaca dan menulis yang baik. Di buku ini sudah ada, itu tentang bahasa Indonesia. Kita akan mengetahui cara menulis dengan baik huruf lepas A, B, C, D sampai dengan huruf Z. Nah, untuk selanjutnya itu tentang matematika. Siapa nih yang suka dengan matematika? Pasti anak-anak senang berhitung. Kaitannya tentang matematika itu kita akan belajar berhitung ya. Berhitung dari 1 sampai 10 anak-anak pasti sudah tahu. Kita akan belajar tidak hanya berhitung, mengenal bilangan.
bilangan 1, 2, 3, ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya bilangan racah. Baik, kita juga nanti akan mengetahui tentang penjumlahan dan pengurangan. Terkait tentang mengenal bilangan tadi, Ustazah sedikit berikan contoh. Contohnya adalah bilangan 1, 2, 3 sampai 10. Itu tentang mengenal bilangan tadi. Nah, kita akan tahu cara membaca bilangan itu. Misalnya dari angka 1 itu cara membacanya bagaimana? 1, ini cara menulisnya, cara membacanya S-A-T-U. Ini dinamakan lambang bilangan dan ini dinamakan cara membaca dari lambang bilangan itu. Contohnya ada 1, 2, dan 3. Itu terkait mengenal bilangan. Nanti kita juga akan diajari, anak-anak akan diajari tentang belajar berhitung. Berhitung itu ada apa saja? Ada penjumlahan dan juga pengurangan. Misalnya kita Ustazah memiliki pensil 2, terus Ustazah pensilnya hilang 1, pensil Ustazah tinggal berapa? Ini contoh dari bentuk pengurangan. Begitu juga dengan penjumlahan. Nanti anak-anak akan diajari tentang bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak, baiklah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ustazah terkait tentang muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, sekarang kita akan tahu tentang muatan pelajaran SPDP. Apa itu SPDP? Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan sedikit kaitannya tentang mata pelajaran SPDP. SPDP itu adalah seni, budaya, dan prakarya. Mungkin anak-anak tahu di belakang Ustazah sini ini ada hiasan-hiasan. Ini salah satu kaitannya tentang materi seni, budaya, dan prakarya. Dalam materi seni, budaya, dan prakarya itu anak-anak akan diajari tentang membuat karya dari bahan alam, bahan buatan, karya 3 dimensi, 2 dimensi, dan masih banyak lagi. Nanti juga anak-anak akan diajari menyanyi dan menari. Nah, anak-anak, Ustazah ini memberikan contoh. Di sini Ustazah memiliki kotak infak. Kotak infak ini adalah salah satu contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari bahan alam dan buatan. Bahan alamnya seperti apa, Ustazah? Bahan alamnya di sini karena kita menggunakan pasir pantai. Ya. Terus untuk yang bahan buatannya di sini menggunakan kertas karton sehingga terjadilah bentuk kotak seperti ini. Nah, anak-anak, untuk karya bahan buatan itu selain tadi karton di sini, anak-anak juga bisa membuat hiasan dinding. Contohnya ini ada hiasan ikan-ikan. Terus anak-anak bisa membuat di rumah jadwal kegiatan anak-anak di rumah. Nanti anak-anak bisa membuat dari kertas origami, dari kertas karton, atau dari kertas asturo. Ini Ustazah juga punya kotak pensil loh. Ini dibuat dari bahan bekas. Kita memanfaatkan bahan bekas. Di sini adalah bekas kaleng permen. Nah, di sini anak-anak bisa menghias menggunakan bahan alam maupun buatan. Kalau yang Ustazah pegang ini menggunakan bahan buatan. Di sini hiasannya menggunakan pita. Nah, itu sekilas tentang mata muatan pelajaran seni, budaya, dan prakarya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah itu tadi Ustazah sudah menjelaskan sedikit gambaran apa kegiatan yang akan kita lakukan selama di semester 1 ini. Terutama selama pandemi ini kita masih pembelajarannya masih jarak jauh. Baiklah anak-anak, mungkin itu sedikit gambaran bisa memberikan
penjelasan buat anak-anak dan juga tentunya bagi ayah bunda, agar nantinya ketika selama pembelajaran ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada di buku, tentunya dengan penjelasan dari ustazah. Begitu saja anak-anak, cukup ini yang ustazah sampaikan. Semoga dalam keadaan seperti ini kita tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Ustazah doakan semoga anak-anak dan ayah bunda semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian dari ustazah. Di depan kelasmu menantikan kami.